Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kali ini teman-temanku semuanya, kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah kajian teks kependidikan bahasa Inggris. Kali ini kita berjumpa kembali kepada kelompok 3 yang beranggotakan Ayub Bahrudin, Kiki Ayu Hermawati, Surya Alvin Az-Zahro, Wiwi Suryaningsih, dan Zulfa Iza Melina. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah jurnal yang berjudulkan Problem and Crisis of Islamic Education Today and in the Future, atau yang artinya adalah masalah dan krisis pendidikan Islam saat ini dan nantinya. Oke. Jurnal ini ditulis oleh Hizbullah dari Institut Agama Islam Negeri Palopo atau IAIN Palopo, Indonesia. Nah, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2020. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel karya ilmiah yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran. Oke, kemudian dikaitkan dengan literatur yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan informulasi gabungan atau literatur review dengan pengumpulan data, khususnya data verbal melalui buku, artikel, catatan, dan berbagai literatur ilmiah lainnya. Data yang berkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan gradient theory, yaitu teori yang muncul dari data non-hipotesis. Langkah-langkah penulisan ini untuk mempersiapkan artikel ini. Satu, memilih masalah. Yang kedua adalah studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah, merumuskan tujuannya. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan penelitian. Dan kelima, membuat diskusi. Nah, pada artikel ini kata kuncinya adalah pendidikan Islam, masalah pendidikan, dan produk akal manusia. Strategi dalam artikel ini, strategi dan teknik taktik Islam harus lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena secara pedagogis, sosiologis, dan kultural. Jadi kita agama Islam, kita harus memiliki pedagogis, sosiologis, dan kultural supaya kita dapat menghadapi tantangan-tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pendidikan Islam tidak akan dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Perencanaan pendidikan masa depan harus mencakup 3 karakteristik utama pada masyarakat. Yang pertama adalah masa depan sosio, yang kedua ada masa depan tekno, yang ketiga adalah masa depan bio. Selain itu, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan ke depan perlunya yang pertama adalah membangun paradigma pendidikan Islam yang aktual. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan afektifnya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas tenaga pengajarnya. Istilah pendidikan Islam digunakan dalam 2 pengertian, yaitu pertama, segala kegiatan dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menambahkan nilai-nilai Islam pada beberapa peserta didik. Yang kedua, seluruh lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semua program dan kegiatan yang berpandangan dan nilai-nilai Islam. Nah, bahwa pendidikan Islam ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, pendidikan agama Islam ini dapat mengontrol segala perilaku di dunia yang dapat menyelamatkan dia dalam hidupnya di akhirat nanti. Namun, hingga saat ini ya teman-temanku, pendidikan Islam masih menghadapi permasalahan yang sangat banyak, yang mana mulai dari permasalahan konsep teoritis hingga permasalahan
operasional praktis. Pada kondisi sekarang, teman-temanku, pendidikan Islam berada pada posisi determinisme historis dan realisme. Dalam arti, satu sisi umat Islam berada dalam roman sejarah, di mana mereka bangga memiliki pemikiran atau ilmuwan besar dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dunia, serta menjadi transmisi bagi Hasanah Yunani. Namun teman-temanku, di sisi lain mereka menghadapi kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak berdaya menghadapi realitas masyarakat industri dan teknologi modern. Sistem pendidikan Islam yang ada hanya bekerja pada ilmu-ilmu agama, dan di sisi lain generasi muslim yang menempuh pendidikan di luar sistem pendidikan Islam yang mendapatkan porsi kecil dari segi budaya Islam atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan ilmu-ilmu keislaman.